Nah, kita lanjut bersih-bersih kandang ular. Tadi kan kita udah ngonten, sekarang bantuin ini nih, Kang Ray nih, atau Pak Ray, atau Kakek Ray. Yuk, lanjut lah. Kang, gimana ini? Ini ada retik berapa meter? Ini tuh sekitar 5 kalau salah. 5 apa 4 ya ini? Kayaknya sekitar 4-5an lah ya. Dan ini proven ya? Oh, proven. Proven sudah pernah. Jantan betina. Awas kan nggak kena gigit. Kan nggak kena gigit itu. Kalau raba-raba ya. Raba-raba kalau misalnya kita pakai rasa. Liar kan ya, galak kan ya ini ya? Ya, basic WC. Waduh. Tenaganya, hati-hati Kang kalau kelilit Kang. Kelilit, hati-hati. Udah kita tonton. Iya, biarin aja udah, yuk. Biarin. Udah, yuk biarin. Udah tinggalin. Belum masih jauh ke leher, masih jauh ya. Masih. Oh, udah kena. Belum. Udah ngajar ngeprank, antam. Iya, ini enggak, ini mah ngeprank, ini bohongan, ini bercanda dong. Kelas Kang Opik masa? Oh, udah kena leher. Iya, ini serius. Oh, serius? Beneran enggak? Ngeprank kali dia mah, bohong. Iya, bohongan. Oh, beneran. Bisa tenaganya nih. Waduh. Bokar. Oh, bokar, pup. Jadi si ini berapa meter, Ray? 4, hampir 45 lah kalau nggak 4 salah. meter. Ini jantan apa betina sih? Betina. Oh, betina. Oh, gede juga ya. Dari kandang, apalagi yang dari alam ya. Nah, Nggak mungkin kita berempat ini bisa ngehandle ular segede tenaganya. ini. Makanya biarpun nggak berbisa, tapi ini Jangan diremehin. jangan diremehin ini. Wah, Mas tengahnya Mas angkat Mas. Ayo. Gelap, nang ini. Baranglah di. Nah, coba sekali lagi ya tuh. Sekali lagi ya tuh. Gagal pernapasan ntar, Ope. Biasa kalau misalnya teman-teman nih Iya. ketemu ginian kan biasanya kan ada yang digorong-gorong apa? Gorong-gorong lah ya, perairan gitu. Itu biasanya harusnya gimana tuh? Ditangkep kah, dibiarin kah, atau dievakuasi kah, atau seperti apa? Atau hubungin siapakah gitu? Bantu jangan jelas, jangan Iya. sendirian. Atau Kalau berdua. misalnya si orang pertama yang berani, Mau edukasi nggak? ini bisa Kutunya. Ya, bisa manipulasi ya, manipulasi. Coba tak. Apa? Ada kutunya. Oh, itu ada kutu ular. Oh, ini WC banget ya. Nah, WC biasanya ada bau kutu tuh, guys. iya kasih lihat. Ini kasih Nah, lihat. kutu ular kayak gitu tuh. Wih, gede ya ular ya. Ini dibaliknya. Jadi itu kutu ular, guys. Kutu ular. Dan itu ngaruh ke manusia nggak sih kutu ular tuh? Kalau kutu ular ini nggak ngaruh ke manusia. Oh, aman ini ya. Aman, masih aman kalau kutu ular. Balik lagi Kang ke tadi, kalau misal teman-teman ada yang ketemu ular, misalkan ular sanca kayak ular apa segala macem, khususnya sanca ataupun ular piton segede gini, itu mau gimana tuh penanganannya atau harus hubungin siapa? Iya, kalau misalnya kita berani, kita kasih media aja kayak pipa ya, pralon ya. Pralon tapi dibungkusnya pakai karung ya, Ray, ya kalau nggak salah. Oh, gimana tuh ceritanya? Iya, tinggal Pipa? dimasukin. Oh, Nanti dia masuk sendiri. Masuk Oke, sendiri. masuk sendiri. Kalau nggak berani daripada dibunuh sayang ya. Ah, Soalnya buat kelestarian juga, oke. mending kita ngontak pihak yang lebih Mengerti. mengerti tentang evakuasi ini. Nah, biasanya apa tuh kayak pemadam bisa ya? Pemadam bisa, biasanya pemadam ini areanya di kota ya. Oh, kota. Kalau misalnya kabupaten biasanya ada semacam swasta lah. Oke. Perkumpulan relawan swasta biasanya Dan kalau kita di kabupaten. channel YouTube kita juga kan nempelin bisa nge-DM kita ya, bisa nge-DM Oke. kita semua kayak Opik, Eka dan Ray ya, Ray ya. Bisa nge-DM. Bahkan banyak orang juga yang Kang tahu dari mana nomor saya atau misalkan ini dari nge-DM Kang, Oke. katanya dari temen ya gitu. Tapi utamanya sih kalau misalnya teman-teman kalau misalkan ketemu ular ataupun hewan berbahaya ataupun minta penanganan, biasanya tim damkar itu bisa melalui tim rescue-nya, guys. Kalian bisa hubungin damkar terdekat. Kalau misalkan akang-akang ini kan khusus kayak daerah mana Kang kalau Kang Opik? Kalau Opik Jawa Barat ya. Jawa Barat. Terutama daerah Bandung, Cicalengka, Sumedang perbatasan. Oke. Itu masih kita bisa tangani. Oke. Ini gede banget ya. Yang copot. Apa? Ada gigi yang copot. Oh, gigi tanggal. Nah, kalau misalkan gigi tanggal kayak gitu, Iya, ini udah copot nih. gigi tanggal gitu karena apa sih biasanya? Apa karena kegigit kah atau emang dia copot kah? Biasanya karena makan. Oh, lagi proses makan. Jadi
alaminya ya, enggak si piton ini. Piton kalau makan dia pasti patah giginya, satu apa dua. King Cobra pun gitu, yang gede banget punya taring belakang juga, taring depan. Ini asli giginya segede gini loh guys nih. Iya. Kalian lihat, ini gigi dari ular piton. Ini segede gini. Ini piton loh. Kalau King Cobra taringnya kurang lebih segede gini juga ya? Bisa lebih gede. Bisa lebih gede. Ya, cuman kan antara si piton karena enggak ada buat nyuntik racunnya, racun, dia warnanya putih. Kalau misalnya King Cobra kayak warnanya hitam, kuning ada kekuningan ujungnya, ya. iya. Oke, karena kan kalau misalkan kalau King Cobra itu kayak sedotan, dia ada jalur buat nyuntikin si racunnya ya, si bisanya ya. Jarum suntik. Ya kayak jam suntik ya, benar. Iya. Ih, gila gede banget ini kalau kena gigit ke tangan. Waduh, Jebol lah, apalagi ini si piton ini berapa ya? 80 berapa ya, Ray? Gigi si piton ini. oh jumlahnya. Iya. Jumlahnya bisa 120 lebih kalau nggak salah. Kalau nggak salah Sebab ya. kan 4 deret di atas, satu kesini, 1, 2, 3, 4. Kang Opik geser ke sini kali, Kang Opik. Oh, jadi 2 deret ya? Geser ke sinian Kang Opik. Biar bisa nggak bisa gerak? Coba dong, angkat dong. Orang udah dikunci. Oh, udah dikunci sama dia. Nah, nggak bisa geser. ini nih piton nih, tenaganya tuh kuat banget. Terus kita mau mindahinnya gimana dong? Mau mindahinnya ya kita kasih lemah aja. Biasanya si piton ini ular penggeli ya. Oh, dia gelian. Kalau misalnya yang di belakangnya ini dikilik-kilik, itu udah lumayan agak longgar. Oke. Jadi kita bukan malah makin mengencang, Kang. enggak lah, kalau kita lawan Oh, lawan baru kencang. baru kencang. Ini lihat aja di sini nih. Tuh kan udah mulai mundur. Oh, jadi agak dikelitikin ya gitu ya. Ada dikelitikin gitu aja. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman kepepet misalkan, kan pernah ada kasus kok nggak salah ya di Depok itu ada yang meninggal gara-gara ular peliharaan dibersihin sariawannya, akhirnya dia kelilit. Depok kok nggak salah, pokoknya daerah Bogor gitu, bukan Bandung. Bandung, Cirebon yang udah pernah. Ya pokoknya ada lah kasus kayak gitu, mau di Bandung ya mau Depok, pokoknya ada yang kayak gitu. Nah biasanya kasusnya guys, kalian jangan pernah ngeremehin ini ular peliharaan, nggak bakalan ngelilit, nggak bakalan segala macem. Kalau misalkan dia kepepet, kayak kepala dipegang, dipaksa dipegang kan, kalau misalnya kayak untuk nyembuhin sariawan kan terpaksa kepala harus dipegang kan, untuk dibuang tuh sariawannya. Nah kalau misalnya dalam posisi kayak gitu dia pasti ngelilit kan, karena dia merasa nggak nyaman, walaupun lilitannya nggak sekuat ular liar. Nah itu seharusnya kalian jangan pernah kalian paksain megang kepalanya. Kepalanya kalau misalnya dilepas kemungkinan gigit enggak kan? Kemungkinan gigit ada kemungkinan nggak sebenarnya kalau gigit? Kalau untuk ular jinak? Kalau lapar nggak mungkin. Kalau nggak lapar, cuma ngelilit doang. Nah itu bisa jadi penanganannya kalau nggak kepalanya dilepas dia jalan, biasanya kan jalan gitu kan. Kalau nggak cari ekor biasanya kan nggak? Ekor itu dikunci buat ditarik ngelepasin si lilitan. Tapi utamanya kalau misalkan kalian nanganin hewan sakit kayak ular sakit atau segala macam atau nangkep, itu lebih baik lebih dari 1 orang ya. Itu sendiri, jangan sendiri. Itu. Walaupun ini ular tidak berbisa, tapi mematikannya tenaganya mantap banget ya. Mantap. Opik nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Udah gini aja Kita tinggal semua yuk. Ayo udah yuk. Nggak bisa. Ini kakinya agak biru tuh guys, gara-gara kelilit. Nih, ini bisa dideketin nih. Deketin aja. Kakinya agak biru guys. Jadi karena peredaran darahnya udah mulai nggak lancar, ketahan. Ya udah yuk, langsung kita masukin yuk kandang. Mau lihat posisi giginya nggak? Coba tuh giginya tuh, seberapa banyak tuh. Nah, mumpung lagi deket nih. Pakai apa ya? Oh pokoknya giginya gede lah, gede segede-gede gini lah tuh. Jadi giginya ini ke belakang ya. Kalau misalnya kita masuk, kita tarik, itu sobeknya paling parah. Oke. Jadi kalau kena gigit ular, nah kalau misalnya ular ini kan kalau kena gigit langsung lilit tuh. Biasanya diapain? Kalau Opik dikelitik sih. Oh kelitik, dia copot sendiri gigitannya. Iya biasanya gitu, cuman perlu kesabaran karena. Tapi nggak boleh ditarik kan? Apa didongkrak dipaksa buka nggak boleh kan? Malah robek ya. Kalau mau begitu ngunci dia masukin aja ke air. Nah itu ember ya, lebih efektif. Lebih efektif. Dia akan ngebuka sendiri karena dia nggak bisa nafas gitu ya. Iya benar. Oke. Jadi kalau digigit nih Opik sekarang kita masukin ke kepala. Kolam renang, iya. Udah tinggalin aja. Iya, Opik double dong, masih mandi lagi. Cobain dong, Opik. Gitu lilit gitu apa gigit gitu ya.
Jadi yuk kita masukin yuk kandang yuk. Karena udah mau agak malam juga nih. Yuk. Ini gimana ngelepasnya? Ngopik berdiri ya tuh. Di sini aja nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri. Ekornya Oke. dulu aja. Yuk, nih di bagian ekor dipegang dulu. Ayo, Opik ayo. Ini arahnya ke sini. Itu kakinya Rey. Itu kaki Rey. Ini arahnya ke sini yuk. Sip, dah. Ini keren, ini kan keren ini ular. Jadi kalau misalnya ular ini nggak dipegang, Gede juga ya, panjang ya. Belah sini. Mana kandangnya sebelah mana? Ya kadang ini. Sebelah mana kandangnya? muter ya. Muter-muter. Kayak main Oraibiyong ya. Kadang ganti bos. Kandangnya ganti ya. Tadi dulu kepalanya dulu apa ekornya dulu yang dilepas? Harusnya badannya dulu masukin ya? Saya nyandul. Ayo, kejedot kan. Semangat banget. Badannya dulu masukin ya? Ayo, Kakinya aja biar disiapin. ayo, biar aman. Badannya dulu baru kepalanya kita lepas. Itu gede juga nih. Iya. Tadi dulu. Oke. Satu. Ntar dulu, ayo. 3, 2, 5. Ayo. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah selesai juga. Gila gede banget ya. Iya. Ini kalau makan sekali makan berapa banyak nih, Kang? Bisa 4 ekor tiran. Bisa 4 ekor ayam ukuran 1,5 kilo ada. Berapa? 2 sampai 3 kilo. Kalau misalnya anak sapi bisa kan? Bisa. Bisa, iya. Pingisnya gitu, pingisnya. Jadi intinya pesan dari kita, kalau misalnya kita mau ngehandle biarpun jinak apa enggak Iya. ular ukuran segini, mesti ada pendamping. Yap. Intinya itu. Sekuat apapun, segede apapun badannya, aduh nggak bisa guys. Kalau misalkan kalian ngebandingin gitu diri kalian, wah badan saya kuat, gede gitu segala macam. Ketika udah ngelilit ke leher itu susah banget asli. Dan saya pernah ngerasain kelilit ke leher itu rasanya napas saya susah banget. Dan ya akhirnya ketika napas kalian susah, terus juga kalian nggak tahu teknik melepasnya, akhirnya panik ya, itu yang menyebabkan kematian sebenarnya. Oke deh, intinya tetap berhati-hati kalau misalkan mau pelihara hewan, apalagi ular ya, khususnya ular-ular jumbo. Iya. Apalagi jangankan hewan liar gitu, kan peliharaan aja bisa mematikan kalian kalau misalkan kitanya ceroboh. Sekali lagi jangan ceroboh, tetap cari ilmunya, tetap pelajari kalau misalkan setiap kalian pelihara hewan apapun itu guys. Oke, closing aja lah Kang Opik lah, langsung lah. Pokoknya buat dulu Opik yang di channel segitu dulu. Mudah-mudahan video ini lebih bermanfaat buat kalian. Pokoknya sehat selalu. Salam santuy. Santuy. What's up yo?